Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbahagia dan bersukacita tentunya dengan hadirnya tamu agung yang selalu kita nantikan. Dan sesungguhnya kita sebagai kaum muslimin secara umum diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang larangan kita bersedih, dalam arti boleh bersedih tapi jangan berlarut-larut. Sebagaimana Allah berfirman di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, jangan merasa sedih, jangan merasa hina, merasa rendah dan bersedih hati. Sesungguhnya kalian adalah yang tertinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wala tahzanu, jangan bersedih. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika berada di Gua Sur saat peristiwa hijrah, yang ucapan beliau diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman menyebutkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar kita sebagai penganut agama Islam harus menjadi orang yang berbahagia. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Maka terlebih bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan rahmatnya, maka kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berbahagia. Saya ulangi, bila kita mendapat karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya kita ini berbahagia. Allah berfirman di dalam surat Yunus surat 10 ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya kalian itu bergembira. Dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara karunia dan rahmat Allah, bahkan ini karunia yang sangat besar, rahmat Allah yang begitu besar adalah adanya bulan suci Ramadan. Ini sebuah bonus yang luar biasa bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak Allah jadikan satu bulan di bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, memiliki keutamaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya.
Maka Allah perintahkan kepada kita, falyafrahu, bergembiralah. Inilah yang disebut tarhib Ramadan, ya, pakai ha, tarhib, yaitu bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sedikit saja salah pembacaan atau makhrajnya, membacanya tarhib pakai ha, maka justru artinya bisa jadi kebalikannya. Kalau tarhib sambutan atau menyambut, maka tarhib artinya ancaman atau intimidasi. Maka tarhib Ramadan artinya rasa gembira, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, perkara yang sangat besar dan sangat penting. Karena gembiranya kita dengan datangnya bulan Ramadan menunjukkan adanya iman. Ini bukan perkara kecil Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita bahagia, kita sukacita dengan datangnya Ramadan, ini tandanya iman. Artinya kalau tidak sukacita atau biasa-biasa saja, maka dipertanyakan keimanan kita. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya rasa senang dengan datangnya Ramadan dengan iman? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, apakah Anda berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Lalu kita jawab, ya, saya berbahagia. Pertanyaan berikutnya, mengapa Anda berbahagia? Saya berbahagia karena saya beriman dan saya percaya dengan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keistimewaan Ramadan. Kalau saya tidak percaya, buat apa saya berbahagia dengan keutamaan bulan Ramadan ini? Karena saya yakin, percaya, beriman dengan yang diberitakan Rasulullah SAW, maka saya bergembira. Bagaimana tidak gembira? Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada para sahabat waktu itu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashaba yaqul, qad ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarak." Kata Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk bulan Ramadan, beliau memberi kabar gembira kepada para sahabat. Dan beliau bersabda, sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh barokah. Nomor satu, bulan yang penuh barokah. Barokah artinya zada khairuhu, bertambah kebaikannya. Yang pertama, kata Rasulullah, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, fihi tuftahu abwabul jannah. Selama satu bulan, bulan Ramadan, Allah buka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Dan kita merasakan imbasnya di atas muka bumi ini. Ketika Allah membuka pintu surga lebar-lebar, kita merasa ringan dan mudah mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kita merasa ringan dan mudah mengamalkan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jika kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, kita merasa lebih ringan. Sholat berjamaah di masjid lebih ringan, sholat taraweh ringan, baca Quran lebih banyak dibandingkan bulan lain, berzikir lebih banyak, bersedekah lebih banyak. Ini kita rasakan betapa ringannya amal-amal soleh di bulan Ramadan jika dibandingkan bulan di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga keistimewaannya adalah watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Dan kita merasakan imbasnya di muka bumi ini ketika kita berpuasa selama di bulan Ramadan ini. Ruang gerak kita untuk melakukan dosa semakin sempit, artinya kita merasa berat melakukan amalan-amalan ahli neraka. Saat akan bermaksiat kita mikir, saya lagi puasa. Dan itu kadang-kadang tidak sehebat di bulan lainnya. Di bulan puasa kita naik motor, lewat depannya sunrise, banyak aurat terbuka. Maka di bulan Ramadan kita berpikir, saya lagi puasa, eman-eman lihat yang seperti itu nanti batal pahala puasa saya. Minimal dikurangi pahala puasa saya. Bisa menghindari. Tapi di luar Ramadan kadang-kadang godaannya lebih besar.
Kadang-kadang bisikan syaitan kepada para lelaki di antara kita ketika melihat terpampang di depannya ada sesuatu yang haram, maka setan membisikkan, ya, di antaranya mungkin bisikannya, kalau dilihat dosa tapi nggak dilihat eman, kapan lagi ketemu yang kayak gini. Nah, itu. Tapi di bulan Ramadan kita lebih kuat. Maka kita rasakan amalan-amalan ahli neraka atau maksiat atau dosa di bulan Ramadan lebih berat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tughallu fihi syayatin, diikat syaiton, dibelenggu syaiton oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setidaknya makhluk yang membisikkan keburukan kepada kita sudah tidak ada selama 1 bulan penuh. Kalaupun masih ada orang yang berdosa dan bermaksiat, maka itu dari hawa nafsunya, atau bisa jadi dia sudah terbiasa melakukan dosa sepanjang tahun, sehingga walaupun syaitan diikat, dia sudah expert dalam perbuatan dosanya, sudah lanyah, orang Jawa bilang. Maka ini adalah karunia dan rahmat Allah, diikat syaitan. Dan yang kelima, ini luar biasa, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama ijma sepakat bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai hari kiamat, atau Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya tidak dapat bonus Lailatul Qadar. Ini kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, ini merupakan bonus bagi umat Rasulullah Muhammad SAW yang umurnya tidak sepanjang umur umat-umat sebelum kita. Jika umur Nabi Adam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah umurnya 1000 tahun, kemudian dalam Al-Quran Nabi Nuh umurnya 950 tahun, 950 tahun. Ada sebagian riwayat Israiliyat Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, Nabi Hud umurnya 400 tahun. Kalau sama-sama salehnya, sama-sama ahli ibadahnya, kita kalah di waktu. Umur kita antara 60 sampai 70, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, kita jauh ketinggalan. Tapi karena karunia Allah, karena rahmat Allah, diberi bonus adanya malam Lailatul Qadar. Kalau ada di antara kita yang sudah bertemu dengan Ramadan 50 kali dalam hidupnya, berarti 50.000 bulan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar selama hidup kita. 50.000 bulan, tinggal hitung, sekitar 4.000-an tahun. Maka ini adalah bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya bahagia dengan datangnya Ramadan dengan iman? Tentu berkaitan erat. Karena orang-orang yang beriman berarti percaya dengan berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, di antaranya berita gembira tentang keistimewaan Ramadan. Karena kita yakin dan kita beriman dengan berita tersebut, maka kita senang dan berbahagia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah dengan masuknya bulan suci Ramadan ini kita merasa berbahagia, atau biasa-biasa saja, nggak ada bedanya, atau justru kecewa, tidak suka dan merasa berat. Bila kita merasa gembira dan bersuka cita, alhamdulillah, berarti ada iman dalam diri kita. Dan bila biasa-biasa saja, tidak ada bedanya Ramadan dengan sebelum Ramadan atau setelahnya, kita patut khawatir dengan keimanan kita. Apalagi wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ada di antara kita yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita, insya Allah kita akan lebih semangat lagi mengisinya, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan ibadah-ibadah yang berkualitas di bulan Ramadan tahun ini.
sangat mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka jangan lewatkan begitu saja. Mari kita maksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita agar kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, diberikan kesehatan lahir dan batin, diluaskan dan dilapangkan rezeki serta diberikan barokah di dalamnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.